walaupun kita sebaik apapun, tapi kalau kita hidup di lingkungan yang buruk, maka akan ikut ke lingkungan buruk tersebut kan? Oke, iya. Jadi saya memilih kita akan menerapkan dua hal penting dalam kehidupan dunia akhirat. Yang pertama, kita mempunyai pegangan Al-Quran. Yang kedua, kita bisa berwirausaha dan mengambil pelajaran dari apa yang dikembangkan di rumah Quran yang menjadi visinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria dalam channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dalam segmen Bincang Mulia kali ini, kita menghadirkan ya seorang santri, dan kebetulan juga momen kali ini adalah momentum Hari Santri gitu ya. Kita akan menghadirkan santri kita yang saat ini selain belajar Al-Quran, selain belajar di pondok pesantren, beliau juga seorang pengusaha muda. Siapa beliau? Beliau adalah Taufikur Rahman. Assalamualaikum Mas Taufik. Mas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Satu hal apapun. Masya Allah. Ini Mas Taufik ini saat ini boleh tahu nih usianya berapa? Usia saya sendiri 16 tahun. 16 tahun? Sudah memiliki impian cita-cita jadi pengusaha tentunya ya? Masya Allah. Oke. Mas Taufik, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih mengenai apa sih yang diusahakan dan lain-lain gitu ya, Mas Taufik nih sekolahnya di mana sih sekarang? Saya sekarang aktivitas keseharian itu di Rumah Quran Istiqomah Cikaret. Rumah Quran Istiqomah Cikaret? Ya. Oke. Sudah kelas berapa? Sekarang kelas 2 SMA. 2 SMA. Oke. Nah, sebelum di Rumah Quran Istiqomah Cikaret ini ada nggak masa kecil ya, ketika mungkin SD lalu SMP ini sudah ada peluang-peluang, wah ini sepertinya saya mau jadi pengusaha nih, atau malah di pesantren ini ketemunya? Emang dari kecil saya suka berniaga gitu, kayak jadi dari kecil udah kepikiran untuk selalu menjual apa yang bisa dijual gitu. Jangan-jangan isi rumah habis semua ini? Enggak juga ya. Enggak ya. Gimana ceritanya sebelum usaha yang sekarang? Pemirsa BMH TV, kita perlu tahu ya, ini santri kita ada usaha keripik-keripik kayak gini ya. Nah, ini menarik sekali. Tapi sebelum usaha keripik ini apa nih yang biasa dijual ketika sebelum terjun ke sini? Sejak kelas 3 SMP MTS, saya mencoba membuka usaha baju distro. Baju distro. Tapi di tengah jalan terkendala karena modal dan keahlian belum memadai, jadi kebanyakan bangkrut, jadi kayak rugi, nggak berkembang gitu, karena nggak ada yang membimbing. Sepengetahuan kita aja, saya dan 3 teman saya itu. Oh, jadi usaha kaos distronya bareng-barengan gitu ya? Modal bareng-bareng, jual bareng-bareng? Iya. Oke. Tapi nggak lama. Bisa digambarkan nggak baju distronya seperti apa sih? Baju distronya itu apa ngambil sudah jadi lalu langsung dijual, atau kita custom atau gimana? kita pilih baju kaos polos dan kita desain, kita sebar ke media sosial, kita tawarkan desainnya mana yang mau di itu. Jadi kita belum punya barang. Jadi kalau dia mesan baru kita buat gitu. Ada juga dia yang mesan produk sendiri, maksudnya desain sendiri, kata-kata sendiri di kaos tersebut. Kaosnya sih kaos distro ini dari kami itu kaos-kaos yang ini bahannya distro itu, jadi berkualitas gitu. Jadi usaha distro bareng-bareng sama teman, berapa bulan tahannya itu? Bertahan? Sekitar 4 bulanan kalau salah. 4 bulanan sudah, wah sepertinya ini sudah tidak cocok ini. Iya, kayak langsung di-cut gitu ya? Tidak berkembang. Tidak berkembang ya? Saingan juga banyak, jadi kurang efektif. Kenapa bisa kepikiran distro? Emang suka dengan kaos yang seperti itu atau gimana? Iya, suka juga. Kami kan suka mendesain kaos-kaos yang kata-katanya anti mainstream, kayak kata-kata desain sendiri gitu. Kami pikir bisa kami yang produksi gitu. Kami dan saya dan kawan-kawan itu. Ternyata setelah dicoba, kita kumpul uang untuk modal,
kita ke Tanah Abang untuk membeli bahan, cari-cari. Ternyata nggak bertahan lama. Bukannya modal balik malah ruginya itu. Jadi daripada diterusin mendingan stop aja. Oke. Fokus ujian juga kan. di situ. Oke. Dulu SMP di pesantren atau bukan? SMP itu di MTS luar. MTS di luar. Oh, jadi masih bisa beraktivitas dan juga aktivitas kosongnya dimanfaatin untuk jualan gitu ya. Iya, gitu. Nah, selain distro apa lagi nih? Mungkin itu aja sih. Baru itu ya. Iya. Jadi distro dan juga beberapa barang-barang rumah tangga yang dijual nggak? Oh, enggak ya. Oke. Jadi distro di close. Nah, jadi sekarang di Rumah Quran Istiqomah Cikaret Bogor. Oh, iya. Oke, sudah kelas 2 SMA. Nah, ini ketika masa SMA bukannya hanya belajar malah jualan keripik ya. Nah, ini gimana nih? Kenapa bisa kepikiran untuk wah saya pengen jualan keripik karena saya suka makan keripik atau kenapa bisa muncul ide seperti ini? Pertama, kami melihat dari visi Rumah Quran sendiri, ada 3 visinya. Yang pertama itu leadership, kepemimpinan. Oke. Jadi santri itu dilatih untuk memiliki jiwa pemimpin. Yang kedua itu entrepreneurship. Jadi santri memang dilatih dan diajarkan untuk bagaimana strategi dagang ke depannya, strategi memiliki jiwa-jiwa pengusaha. Oke. Yang ketiga itu hafizul Quran. Itu penting menjadi pegangan-pegangan untuk bermasyarakat dan tadaburi. Karena akhlak yang terbaik adalah Al-Quran kan. Oke. Bisa kita terapi Al-Quran itu dengan kita mentadaburinya dan mendalaminya. Oke, jadi berangkat dari 3 visi itu, maka ya menjadi leadership sudah dipelajari lah ya. Iya. Menjadi leadership minimal untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya, betul. Nah, lalu yang kedua adalah dengan berwirausaha, berdagang ya. Iya, berdagang. Oke, dan juga yang ketiga tadi Hafizul Quran. Hafizul Quran. Nah, Hafizul Quran ini kan butuh konsentrasi juga, belajar juga butuh konsentrasi. Terganggu nggak sih dengan kita berjualan seperti ini? Karena harus membagi-bagi waktu juga nih, waktunya belajar, waktu menghafal, waktu ini kan harus diproduksi juga. Gitu. Iya. Gimana itu? Kalau untuk waktu dekat ini belum terlalu kelihatan mengganggunya. Oke. Karena kita membagi waktunya kan dari hari Senin sampai hari Kamis kami fokus di Al-Quran dan hadis. Kita hafal, kita tadaburi, kita belajar fikih, akidah, akhlak, bahasa. Nah, hari Jumatnya kita pakai untuk utlah, libur, futsal, kerja bakti dan lain-lain. Dan Sabtu Ahadnya kita kembangkan produk-produk kami ini dan memasarkannya ke tempat-tempat yang sudah ditentukan itu. Jadi ada waktu tertentu, jadi tidak mengganggu waktu belajar, tidak masuk ini, tidak ada yang boleh buat ini, tidak ada yang boleh ngantar ini. Dan waktu produksi, tidak ada yang ngaji, tidak ada yang menghafal, jadi kita satu waktu dan tujuannya gitu. Oke, jadi benar-benar pengaturan waktunya ini ditentukan sekali ya, supaya masih usia muda, manajemen waktu juga diatur gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa sih pengen melanjutkan ke pondok pesantren yang mana ketika masa MTS peluang kita untuk bisnis di luar itu kan lumayan besar gitu ya. Contoh kemarin ya masih sempat lah untuk ke Tanah Abang gitu kan, produksi kaos. Nah, seharusnya kalau di masa SMA nih, kalau bukan di pesantren yang dikukung di satu lokasi, seharusnya bisa berkembang gitu. Ini malah larinya ke pesantren. Gimana ceritanya bisa masuk ke pesantren ini? Karena melihat dari kondisi sekarang, pergaulan anak sekarang itu tidak baik. Banyak yang pacaran, merokok, nongkrong sana, nongkrong sini. Walaupun kita sebaik apapun, tapi kalau kita hidup di lingkungan yang buruk, maka akan ikut ke lingkungan buruk tersebut kan? Oke, iya. Jadi saya memilih kita akan menerapkan 2 hal penting dalam kehidupan dunia akhirat. Yang pertama, kita mempunyai pegangan Al-Quran. Yang kedua, kita bisa berwirausaha dan mengambil pelajaran dari apa yang dikembangkan di Rumah Quran yang menjadi visinya tersebut. Jadi di Rumah Quran Istiqomah kita mendapatkan bukan hanya ilmu Al-Quran yang kita dalami, tapi juga kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang berwirausaha yang dibagi oleh guru-guru kita di sana. Oke. Jadi ini yang ngajarin wirausaha juga guru-gurunya? Ya. Ustadz kami sendiri itu pengusaha memang. Siapa ini Ustadznya? Ustadznya ini memang Ustadz dia kan ini. itu sarjana ekonomi. Jadi kita diajari sedikit-sedikit tentang berwirausaha. Oke, baik.
Nah, sahabat pemirsa BMH TV yang mau tahu Ustadz Isna ini yang mana, tonton Parodi Kehidupan ya di channel BMH TV. Beliau jadi udik di sana, Ustadz digital. Nah, boleh tahu nggak gimana sih aktivitas di pesantren? Ya, kalau yang tadi diceritakan di awal, fokusnya di hari-hari ini sampai hari ini fokusnya ke sini. Kehidupan sehari-harinya gimana sih? Kehidupan jadwalnya gitu ya. Jadwal sehari-hari ya. Mungkin dari kalau hari-hari masuk seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kami bangun jam 2:30 untuk melaksanakan sholat lail itu. Oke. Setelah sholat lail kami qailah sampai menjelang subuh. Apa itu? Tidur sebentar Oh, istirahat. tidur sebentar. Oke. Setelah subuh kami murojaah harian sampai 6:30 kurang lebih. Setelah itu kita amal soleh terkait kebersihan lingkungan pondok. Itu semuanya itu. Iya, semua. Ngebersihin semua gitu ya. Iya. Oke. Sampai kira-kira setengah jam lah sampai jam 7-an. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 kita mandi, kegiatan-kegiatan yang mendukung, mencuci, mandi, makan, bersih-bersih lah gitu ya. ya. Oke, mandi, nyuci di laundry apa nyuci sendiri? Nyuci sendiri. Oke. Oke, terus bebersih sampai jam berapa nih masuknya? Sampai jam 9. Setelah jam 9 kita masuk halaqah, ada pembelajaran hadis di sana. Pembelajaran hadis. Ya, hadis. Oke. Sampai jam 11. Oke. Dari jam 11 itu istirahat lagi. Istirahat. Setelah zuhur ada waktu sekitar 1,5 jam untuk menghafal. Menghafal Al-Quran? Ziyadah, hafalan baru, satu hari, satu halaman, seperti itu. Oke. Setelah itu kira-kira selesai itu jam setengah dua ya. Setengah dua selesai, kita istirahat, tidur siang, makan, masuk lagi kembali asar. Setelah asar juga ada ngaji lagi. Ngaji kitab atau apa? Kalau setelah asar itu kami persiapan untuk hafalan besoknya, hafalan baru. Jadi persiapan hafalan. Setelah maghrib ada lagi. Maghrib itu kegiatan kita muhadarah. Berceramah ya, ceramah, pidato. Puisi dan belajar tampil di depan banyak orang gitu. Setelah itu sholat isya, wirid, dan kami setelah wirid sholat isya itu sekitar jam 8 tidak ada kegiatan lagi. Jadi betul-betul langsung suruh istirahat karena sunahnya begitu kan. Baik. Berarti aktivitasnya penuh dengan ya aktivitas yang produktif lah ya, bebersih, menghafal Quran gitu ya. Oke. Berarti pelajaran umum nggak ada di sana? Pelajaran umum sebelumnya ada, tapi sekarang lagi itu dulu, berhenti dulu. Fokus ke Al-Quran ya. Pelajaran umumnya seperti bahasa sih. Oh gitu. Bahasa Arab, Inggris. Senangnya apa di sana di pondok itu? Itu memegang erat tali solidaritas sih. Solidaritas itu. Jadi saling membantu, saling mengosong. Ini produk kami aja saya ajuin. Gimana kalau kita bikin produk yang mana keuntungannya bisa buat kita, buat buka puasa, buat utlah jalan-jalan atau pergi kemana. Jadi keuntungannya kita bagi rata gitu. Untuk keperluan kita juga bersama. Jadi mereka saling mendukung dan reaksinya itu baik ke produk kita. Dan juga ini salah satu ikhtiar untuk membiayai kehidupan sehari-hari melalui jualan dari keripik ini ya. Memberdayakan rumah Quran. Oke. Luar biasa. Kenapa bisa kepikiran untuk jualan keripik ini? Karena saya rasa keripik ini bisa berkembang. Kalau makanan-makanan basah seperti gorengan atau makanan lain sulit untuk berkembang dan disimpan di tempat-tempat yang kayak supermarket, minimarket gitu. Sulit. Karena nggak terlalu tahan lama gitu ya? Iya. Ketahanannya kita prioritaskan. Ini kan sudah banyak variannya nih ya. Macam-macam, ada keripik, ada makaroni. Produk yang pertama dimunculkan waktu itu apa? Yang mana? Produk yang pertama dimunculkan ya makaroni, karena dia kan tinggal kita goreng dan bumbuin aja karena simple. Baru yang lain ini menyusul karena kalau ini aja bosan orang. Jadi kita susul dengan varian-varian yang menarik lainnya. Oke, ini kalau kita lihat ya, makanan ringan fantastik, bikin harimu jadi fun gitu ya. Jadi makan makanan ini bikin kita jadi ceria gitu ya. Karena memang ini makanan rakyat dan juga makanan kita sehari-hari sih sebenarnya. Fantastik, kenapa nih fantastik namanya? Ada filosofi nggak? Fantastik sendiri, kita kan ada sekarang itu 10 yang ikut dalam membangun produk kami ini.
Jadi Fantastik itu merupakan singkatan dari nama-nama kami yang membangun Fantastik ini. Oke. Jadi ada 10 orang dan itu mewakili dari nama Fantastik. awal ya, Iya. Fantastik ya. Oke, keripik kaca. Nah, ini macam-macam dan di mana nih dijualnya? Di Rumah Quran Istiqomah sendiri. Rumah Quran Istiqomah. Terus ada tempat lain juga? Untuk sekarang masih baru 2 tempat yang jadi pemasaran kami. Pertama Darul Quran Al-Kausar di Cibinong Bogor. Oke. Yang kedua di Mulia Mart Depok, Detula Depok. Dan kita juga menerima pesanan-pesanan yang masuk ke kita. Kayak kemarin ada 100, 50, 20. Oke, ada kontak nggak yang bisa dihubungi untuk ini siapa tahu nih dari pemirsa BMA TV, wah ini menarik nih, memberdayakan santri-santri kita yang punya usaha gitu kan, pengen mesen 100 piece gitu kan. Nah ini kemana nih menghubunginya? Untuk saat ini belum tercantum di produknya. Mungkin nanti kita berikan nomornya ke BMH TV untuk disalurkan, dipromosikan. Tapi yang pasti ada di Mulia Mart dan juga di Pondok Pesantren Al-Kausar. Al-Kausar. Di mana itu? Cibinong Bogor ya? Iya, Cibinong. Oke, di Cibinong Bogor. Oke, ini pemirsa BMA TV, produk yang wajib kita dukung ya untuk santri-santri kita. Nah, ada inspirasi nggak untuk dalam berwirausaha ini? Kan biasanya, inspirasi saya tokoh Kang ini gitu kan, karena dia sukses. Ini siapa inspirasinya? Saya terinspirasi dari produknya Mas Bagas yang Jalu. Dia bisa melunasi hutangnya 1,3 miliar karena dengan berjualan begini awalnya. Oke. Saya harap saya bisa berkembang dan bisa menjadi sesukses beliau berkat snack ini. Oke. Nah, ini kepikiran dengan biasa kan kalau produk ya udah jual keripik diplastikin biasa aja gitu kan. Tapi ini kemasannya sudah lumayan bagus ini. Sudah di-press juga gitu kan, sudah praktis. Kenapa bisa gini? Ada belajar dari siapa ini? Untuk pengemasan ini sebenarnya pernah ibuku bawa snack ke pondok kan, mampir. Snack dan snacknya dibungkus seperti ini, tapi besar, ukuran besar. Nah, saya tanya dari mana bungkusnya ke ibuku. Ternyata banyak dijual di toko bahan-bahan kue. Pas saya cari ternyata ada ukuran kecilnya. Jadi kita coba tinggal kita desain stiker, kita pasang jadi tampilannya agak menarik sedikit. Oke, jadi ya dengan zaman seperti sekarang ini ya kemasan juga perlu ya. Kemasan harus ciamik dan juga menarik. Nah, apalagi isinya enak nih. Nah, kedepannya nih mau seperti apa ini? Apakah ini hanya untuk di pondok saja atau Taufik sendiri punya rencana, wah saya pengen bisnis ini, bisnis itu, gimana ke depannya? Rencana kami ke depan, kami akan mengembangkan produk-produk kami ke pondok-pondok Hidayatullah lainnya. Karena banyak pondok, kemarin diminta di Ciawi di Bogor, tapi kami belum sempat karena alat dan itunya kurang memadai, alatnya itu. Karena kita masih produksi itu pakai alat-alat yang ada seperti kompor juga buat masak santri, wajan, masih manual ya. Macam-macamnya masih yang ada gitu, belum diadain kami karena kekurangan modal juga di situ. Kendala kami dalam berusaha ini. Jadi masih mengembangkan produk ini. Iya. Masih supaya produksinya dan juga kemasannya lebih bagus, lebih efisien lah ya, efisien dalam mengemas ini semua ya. Iya betul. Oke, fokus di sini dulu atau nanti cita-citanya apa nih ke depannya? Cita-cita saya sendiri sih jadi pengusaha. Makanya saya bentuk kecil kan. Ini usaha kecil-kecilan saya dalam melatih jiwa-jiwa pengusaha saya sendiri. Oke. Ini jadi batu loncatan istilahnya ya. Oke. Ini terus terakhir ini dari orang tua sendiri gitu ya, anaknya dididik, disekolahin di pesantren Istiqomah ini ya untuk belajar Al-Quran, malah dagang kayak gini. Ada ini nggak kekhawatiran dari orang tua mungkin, wah ini kenapa nggak jadi fokus ke penghafal Quran gitu? Ada nggak itu? Pertama saya bilang ke ibuku,
pasti harus izin dulu kan ke orang tua. Iya. Kita mau izin, mau bikin produk ini baru di pondok. Saya izin, Umi bisa nggak saya bikin usaha kecil-kecilan di pondok untuk menambah uang jajan sedikit gitu kan. Terus oh silakan katanya, yang penting kamu nggak mengganggu hafalannya katanya. Terus kayak mencoba lah bikin ini. Saya mencoba dari uang pertama itu 400.000. Kita coba Buat modal ini. ya modal ini. Oke. 400.000 kita beli bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan sedikit. Kita coba pas 2 minggu itu nggak balik. Kayak modalnya nggak balik, untung nggak ada, malah rugi. Oke. Kita bingung. Ini 400.000 dari sendiri apa patungan yang lain juga 400.000 atau gimana? Kami ngajuin itu pengajuan modal awal ke Ustadz, jadi oke. dibantu sedikit. Iya. Di 400.000 itu nggak tahu kemana entah. Saya bertanya-tanya nih, kemana 400.000 itu? Nggak ada yang balik gitu kan. Terus ibuku biasa jenguk saya kan karena dekat, jenguk ke sana. Mau berhenti aja katanya. Nggak jelas ini perhitungannya. Nggak ada untungnya, malah rugi, bikin capek aja. Saya bilang gitu ke ibuku. Kata ibuku, jangan kamu berhenti di sini. Kalau kamu niat betul usaha. Karena pengusaha itu buat sukses bisa 3 kali 4 kali ruginya. Jadi saya tergerak hatinya untuk karena kegagalan itu menurut saya tangga dari kesuksesan. Semakin sering kita gagal, semakin besar kesempatan kita untuk sukses gitu Mas. Jadi kita mencoba bangkit lagi dengan modal yang ada, dan sekarang alhamdulillah mulai berkembang. Dan sudah berapa lama nih produknya? Sekitar 1,5 bulan. Sudah jalan selama 1,5 bulan. Ya. Oke, ini awal yang bagus untuk memulai usaha, dan 1,5 bulan sudah banyak produk yang diluncurkan ya. Alhamdulillah. Oke, nanti insya Allah kedepannya bisa lebih baik, dan beberapa bulan ke depan atau nanti kita atur lagi waktunya, kita lihat nih perkembangannya ya. Iya, baik. Oke, pemirsa BMH TV, itu dia ngobrol-ngobrol kita ya, bincang mulia kita dengan santri kita Taufik dari Rumah Quran Istiqomah Cikaret Bogor ya. Luar biasa nih, santri masih muda, usianya berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun ya. Sudah mencoba untuk menjajal bisnis. Saya 16 tahun dulu masih fokus belajar dulu ya. Tapi ini sudah berwirausaha. Ini salah satu terobosan ya dari program Rumah Quran. Bukan hanya untuk menghafal Quran, tapi juga menciptakan pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Nah, salah satu produknya dari Rumah Quran Istiqomah Cikaret Bogor ini adalah keripik fantastik ya, makanan ringan fantastik yang bisa dipesan di Mulia Mart ataupun bisa di rumah Qurannya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Taufik sudah sharing kepada kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa BMH TV, dan juga ini bisa jadi inspirasi juga bagi kita semua, orang-orang tua yang sudah memiliki anak yang masih kecil-kecil. Jangan ragu-ragu untuk mengajarkan wirausaha, karena kita nggak tahu ya kedepannya, siapa tahu itu salah satu pintu rezeki yang luar biasa untuk anak-anak generasi kedepannya. Baik pemirsa BMH TV, pemirsa BMH TV, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan juga di like, komen, dan juga di share ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan juga jadi amal jariah untuk kita semua yang share program atau video konten ini. Saya Melki Satria, dan juga tentunya santri entrepreneur muda kita Taufikur Rahman pamit undur diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.